idenya banyak, visinya misalnya dikatakanlah satu visi, satu misi, tapi nggak ada eksekusinya. Itu nggak akan berjalan bisnis. Halo teman-teman semua, welcome to Bisa-Bisa Podcast episode 4 atau episode terakhir di season 1 ini. Tapi tenang aja ya, nanti kita akan balik lagi di season 2. Nah, seperti biasa, saya Elga Teresia akan duduk bareng nih sama pegiat-pegiat startup yang keren yang punya cerita-cerita menarik. Nah, di episode kali ini kita akan mengangkat tema gimana startup yang baru dibangun ini bisa mendapat trust dari berbagai macam stakeholder, ya entah itu dari calon user, partner, atau investor. Jelas banget ya, trust ini kan pasti penting. Tanpa adanya trust, orang mungkin nggak akan pakai gitu produk kita, kayak apa sih nih produk gitu kan. Nah, tapi pasti untuk startup yang baru bangun, challenge-nya banyak banget gitu ya, branding belum kuat gitu. Nah, maka dari itu kita kedatangan nih, kalau biasanya satu, nah ini sekarang kita ada dua. Ini ada Kak Indri Hardianti dan Kak Sutan Imam Hanifah dari periksa.id. Halo Kak Indri, Kak Sutan. Halo. Apa kabar, Kak? Baik-baik. Iya. Nah, jadi correct me if I'm wrong ya, Kak. Jadi periksa.id ini adalah startup health tech ya, yang membantu digitalisasi klinik ataupun rumah sakit gitu. Jadi data-data yang manual gitu ya, yang biasanya di file-file kertas bisa digitize, dan nantinya si hospital atau klinik ini punya pandangan yang baik lah tentang proses bisnisnya mereka. Nah, fun fact tentang kedua bintang tamu kita kali ini, mereka ini langsung ya develop startup ini ketika kuliah dan berlanjut hingga lulus itu. Dan teman-teman, mereka ini adalah sepasang suami istri. Bisa dijelasin? Iya, jadi ini benar-benar definisi dari couple goals dan teman hidup ya, di rumah maupun di kantor. Jadi satu frekuensi banget gitu. Nah, daripada lama-lama aku yang jelasin, dengan orangnya aja yang langsung jelasin. Mungkin Kak Indri dan Kak Sultan bisa perkenalan diri dulu dan mungkin bisa cerita kenapa sih mau terjun di dunia startup. Oke. Dari Sultan dulu mungkin. Ya, halo, nama saya Sultan Imam Abu Hanifah. Saya lulus dari BINUS itu tahun 2015, jurusan Teknik Informatika dan bidang peminatannya itu database. Dulu saya tuh ketika waktu kuliah saya tuh bilang nggak rajin lah, seperti gitu. Tapi saya punya cara untuk menutupi itu, yaitu dengan saya ikut pembelajaran di luar kampus gitu. Karena saya itu sebenarnya agak bosan ya, karena dari SMP, SMA tuh saya udah mencari uang sendiri gitu. Jadi udah mulai mencari sesuatu yang di luar dari kebanyakan orang lah, ibaratnya di umurnya gitu. Akhirnya saya mencari uang sendiri dan akhirnya saya merasa bahwa uang itu sudah saya miliki. Nah, ketika saya kuliah tuh kayak kuliah nih gitu. Apa ya gitu. Apa serunya kuliah, orang saya udah punya uang gitu. Akhirnya saya bertemu dengan orang-orang yang lebih expert di bidangnya, akhirnya menyarankan saya untuk ikut beberapa khusus ya. Kayak contohnya Cisco. Nah, itu saya akhirnya ngambil di BINUS juga ya, di BINUS Center. Saya ngambil Cisco, habis itu saya ngambil SAP. Nah, ketika saya mengambil 2 sertifikat itu, saya terlena gitu, karena mereka menjamin atau menggambarkan bahwa dunia kerja itu dengan sertifikat itu lebih baik lah, berarti bisa mudah. Akhirnya saya tinggalkan kuliah, IP saya hancur gitu. Akhirnya saya lulus tuh IP 2,6 2,7.
gitu. Nah, waktu pertama kali saya ngebangun Periksa ya, ini sebenarnya itu sebuah proyek, gitu. Proyek kecil yang ibaratnya tuh saya diimingin seseorang untuk membangun suatu aplikasi yang benefitnya atau income-nya bisa lebih lah daripada income yang saya sebelumnya. Gitu. Saya dijanjiin, akhirnya ya kita buat dan mulai sih gitu. Nah, itu latar belakang saya sih gitu. Hingga akhirnya bisa bangun Periksa gitu. Nah, mungkin dari Indri. Ya, hai semua, perkenalkan nama saya Indri Hardianti. Saya diperiksa sebagai co-founder ya, karena memang dari CEO dan founder sendiri adalah Sutan, seperti itu. Untuk background kita memang seangkatan ya dengan Sutan, saya dengan Sutan seangkatan di kampus yang sama di dari masuk di tahun 2015 dan lulus tahun 2015. Seperti itu di BINUS, jurusan IT bidang database. Nah, memang sebenarnya saya sama Sultan tuh nggak pernah sekelas sama sekali, tapi kita teman main, gitu. Tapi kita kenal, dari situlah kita sering ngobrol. Kalau misalnya saya tahu kegiatan Sultan saat kuliah seperti apa, dan memang dari kuliah pun saya tahu Sultan itu sangat ini ya dalam bidang bisnis itu beda dengan akademiknya gitu. Kalau tadi Sultan bilang IP-nya sampai 2, tapi dalam bidang bisnis itu beda gitu. Jadi memang ada plus minusnya. Nah, mungkin di kesempatan di luar akademik itu saya sering ngobrol sama Sultan sih terkait dengan bisnis itu sendiri. Nah, kalau background Sultan itu adalah kuliah pulang beda nih. Kalau saya itu cukup aktif sebenarnya di organisasi. Jadi waktu masuk kuliah itu banyak yang mau saya masukin gitu kan, seperti ada waktu itu dari English Club, kemudian swimming pool club gitu, sampai akhirnya saya menentukan kalau saya aktif di HIMTI atau himpunan IT dari BINUS itu sendiri gitu. Jadi khusus jurusan IT punya himpunan dan saya aktif di HIMTI sampai kurang lebih lulus lah. Seperti itu. Nah, jadi nanti untuk background-nya saya masuk Periksa, ya memang setelah lulus, akhirnya saya ngobrol lagi dengan Sultan, dan Sultan menawarkan untuk bagaimana nih visi dalam bangun startup ke depan dari sisi saya sendiri seperti apa. Jadi ya akhirnya saya sampai sekarang tetap ikut membangun Periksa. Kurang lebih seperti itu untuk background saya. Iya. Jadi dulu yang kupu-kupu dan kura-kura bersatu ya di Periksa. Ya, Iya. jadi. Nah, tapi menarik nih. Dulu awalnya Kak Sultan kenapa gitu ngajak Kak Indri gitu kepikiran? Karena trust itu penting kan, bahkan dari awal pun nih, dari kita milih co-founder itu harus ada trust nih. Kayak kira-kira bakal sejalan nggak nanti gitu. Oh, kenapa saya pertama kali milih Indri ya? Sebenarnya lebih ke saya menutupi kekurangan saya gitu. Saya paham dengan kekurangan saya di mana saya nggak punya gaya penyampaian, terus nggak punya namanya pemikiran yang istilahnya yang bisa banyak dipikirkan lah gitu. Nah, kebetulan waktu itu saya melihat Indri itu bisa menutupi kekurangan saya gitu. Dan ya kembali lagi kayak menyampaikan sesuatu ya kalau saya sih agak beribet gitu ya, agak kurang luasa, terus juga nggak fleksibel dan sebagainya. Dan Indri waktu itu bisa menutupi hal itu gitu. Makanya saya melihat Indri, dan kalau ditanya mengenai komitmen dan sebagainya sebenarnya dari awal saya nggak bilang gitu. Kita udah nanya gitu, mau nggak komit di ini, kita mau, nggak ada gitu. Kita sebenarnya berjalan secara natural aja, secara apa ya misalnya ya tidak ada komitmen di awal saya akan membuat janji-janji manis yang janji khusus untuk Indri dan tim yang lainnya, nggak ada gitu. Saya cuma mau bilang ini ada project, ini ada kesempatan, mau nggak jalan bareng, dan ini bisa dilakukan seperti apa, seperti itu gitu sih. Kalau dari Kak Indri sendiri kenapa tertarik di Periksa.id dan percaya nih sama Kak Sultan gitu untuk kerja bareng? Iya, mungkin kenapa saya percaya, karena saya udah kenal Sultan dari awal ya. Dari awal semester 2, bagaimana melihat Sultan membangun bisnisnya, lainnya selain Periksa sebelum Periksa ya. Kemudian juga ya dari proyek-proyek yang
kita pernah jalanin bareng itu, kedepannya kan akhirnya kita punya visi nih, bagaimana Priksa akan berkembang, bagaimana dalam dunia kesehatan atau khususnya teknologi kesehatan itu seperti apa. Nah, saya melihat peluang di situ sih, dan tentu saja itu sangat membantu ya, lebih tepatnya lebih membantu klien-klien kita, karena kalau saya lihat masih banyak yang perlu kita bantu gitu dari sisi teknologi kesehatan ini. Jadi ya itu sih yang membuat saya percaya dan tertarik untuk terus membangun Priksa. Oke. Nah, mungkin ngomongin Priksa sendiri, aku pengen tanya nih, challenge dalam bangun Priksa nih apa aja? Terutama yang berkaitan dengan trust ya, caranya meyakinkan orang-orang. Apalagi ini kan industrinya health, pasti ada regulasi yang harus dituruti. Dan kebetulan ini kan hitungannya B2B ya, sama rumah sakit, klinik gitu. Mungkin dari Kak Suta atau Kak Indri bebas. Kan boleh deh, pertama kali meyakinkan klien. Yang pertama kali saya belajar meyakinkan tim dulu, gitu. Meyakinkan tim bahwa tim harus bisa menghasilkan produk atau solusi yang benar-benar bisa dipakai, gitu. Bukan artinya kita selalu melihat customer, gitu. Tapi kita harus lihat dulu tim, apakah tim kita tuh mampu untuk mendelivery itu, gitu. Mungkin kita bisalah berkata-kata atau berkomitmen dengan customer ya. Tapi kan kita harus lihat juga tim ini mau nggak komitmen, gitu. Karena jujur aja saya dulu sempat kehilangan tim pertama kali ngebangun ini tuh awalnya 12 orang, sisa tinggal 2 orang, dan itu lumayan gitu. Dan akhirnya dari situ saya belajar gitu bahwa bangun produk ya semua orang bisa bangun produk, tapi dasarnya dari produk itu sebenarnya tim. Karena kalau tim itu hilang, ya hilang jiwa produk itu gitu. Makanya yang pertama kali saya lakukan itu harus membuat tim itu percaya bahwa produk ini harus bisa menyelesaikan atau mengurangi masalah-masalah yang ada di customer. Kita nggak bisa dia bilang 100% selesai atau 100% ini adalah solusi, nggak bisa gitu. Nah, itu yang juga saya sampaikan ke customer gitu. Mungkin produk ini banyak di tempat lain. Mungkin ini banyak sejenis lah, tipe sejenis dari aplikasi ini seperti apa dan bagaimana gitu. Dan semua orang punya solusinya masing-masing, semua orang punya caranya masing-masing. Tapi saya bilang gitu bahwa ke customer bahwa produk ini benar-benar dibangun dengan konsep yang mengutamakan customer gitu. Kita punya cara yang benar-benar bisa maunya customer tuh seperti apa, kita bisa deliver. Bukan artinya sistem itu yang mengatur customer, bukan. Tapi customer lah yang bisa mengatur sistem gitu. Nah, pasti ada orang bertanya ke saya, wah banyak dong modelnya, banyak dong ini. Nah, kembali lagi ke tim. Karena kita punya tim yang kuat, kita punya tim yang komitmen ya, dia pahamlah dengan maunya customer atau maunya sistem itu bagaimana, akhirnya itu bisa di reverse gitu. Ya kalau dari saya sih benar-benar cara memastikan bahwa B2B ini bisa jalan ya itu tadi, servisnya harus jalan gitu. Ya kalau kalimat servis banyak ya artinya ya kayak gaya. Karena menurut saya bukan dari barangnya saja atau dari solusinya, tapi dari kita menyampaikan, memberikan solusi, diskusi, semuanya itu sih harus terdeliver dengan baik seperti itu. Indri ada yang mau nambahin mungkin? Ya, mungkin kalau dari saya kurang lebih sama ya yang disampaikan Sultan, karena pada dasarnya bisnis yang kita bangun adalah B2B, di situ kita beda dengan B2C, yang mana kan kalau B2C lebih ke produk ya, kalau misalnya B2B kita lebih ke service atau pelayanan yang kita berikan. Nah, mungkin sampai saat ini pun kita juga masih suka turun langsung nih ke user untuk memastikan untuk meyakinkan bahwa solusi kita tuh memang yang mereka butuhkan gitu. Saya dan Sultan sekalipun meskipun kami co-founder atau CEO gitu ya, kami tetap masih mau mendengarkan apa sih sebenarnya menjadi masalah di lapangan seperti itu. Jadi kadang mereka kan lebih
lebih mau mendengarkan ketika ini ternyata ownernya loh gitu. Nah, dengan situlah mereka jauh lebih percaya. Tapi kan meskipun kita juga nggak selalu harus turun tangan, namun itu yang kita tanamkan ke klien-klien kita bahwa ya periksa.id ini itu bisa memberikan atau menyelesaikan sebuah solusi di masalah-masalah vaskes gitu. Dengan apa? Dengan teknologi yang kita sudah bangun gitu sih. Jadi tadi penting banget dari timnya sendiri dulu ya untuk percaya produknya bisa solve problem yang di luar sana, dan karena ini B2B juga perlu memberikan servis yang oke gitu ya, tanggap seperti itu. Nah, aku mungkin mau gali lebih dalam nih tentang tadi untuk build trust dalam tim dulu, karena kan dinamika startup ini hebat banget ya, badainya banyak gitu. Itu kan ada tekanan dari orang tua yang kayak ngapain sih nak gitu kan, emang kalian berapa dapatnya, atau melihat teman-teman lain yang kerja di perusahaan ternama itu gimana ya kalian tackle-nya? Sebenarnya kami gimana ya, kalau ngomongin tim kita agak terharu sebenarnya, karena kita ngelihat tim itu bukannya karyawan atau pegawai atau apapun lah itu, tapi lebih ke adik-adik kita, karena saya sama Indri ini adalah yang paling tertua di tim. Nah, tim ini terbentuk juga tuh awalnya yang periksa ini lebih ke kita menerima anak magang di BINUS gitu. Kembali lagi saya punya teori di mana saya tidak mau terima atau terima ataupun rekrut yang cuma IP-nya tinggi gede doang gitu. Nah, saya waktu itu terima yang ibaratnya yang nanggung-nanggung lah IPK-nya, tapi dia punya skill, gitu, punya kemauan. Nah dari situ saya rekrut, akhirnya kita latih, kita ajarkan untuk berkembang. Saya juga nggak punya plan waktu itu untuk jangka panjang untuk si periksa, tapi saya yakin, saya sampaikan ke mereka bahwa ini solusi bukannya untuk hari ini saja gitu. Solusi ini untuk jangka panjang. Untuk kalau dirasakan kayak seperti Gojek, terus Tokopedia, mungkin solusi itu langsung terasa ya saat ini. Tapi untuk yang kita kerjakan ini solusinya jangka panjang, karena ini kesehatan, gitu. Dunia kesehatan, dunia di mana ada orang spesialis di situ, yaitu dokter dan perawat yang bekerja, dan mereka yang tahu sebenarnya gitu benefitnya. Kita sebagai anak IT ya kita tidak tahu gitu, yang kita tahu cuma kita korek data, kumpulin data, kita analis, hasilnya report, tapi kita nggak tahu. Nah makanya saya bilang gitu, di sini tuh atau datanya si periksa ini sebenarnya bukan untuk hari ini ataupun besok, tapi untuk jangka panjang 2-3 tahun ke depan gitu. Dan saya meyakinkan mereka untuk bahwa ngebangun solusi ini, solo periksa ini untuk banyak orang gitu, bukan untuk personal saja atau untuk istilahnya ya, untuk mencapai target lah secara personal. Nah dari situlah ya makanya mereka join dan komitmen. Dan kalau dari orang tua mereka ya pastilah akan menanyakan, kenapa sih kerjanya di startup, itu apa itu periksa itu gitu, apa itu ini gitu. Tapi kita punya cara di mana kita ajak ngobrol gitu, kita coba untuk diskusi dan sebagainya. Tapi kita juga satu sama berpikir, oh ya kita harus publish gitu, publish di periksa ini gitu, ikut event-event apa, ikut acara-acara apa, sehingga kita bisa dilihat orang banyak gitu. Tapi ya kebanyakan memang tantangan kita kembali lagi ya, orang udah lulus pasti ditanya orang tuanya adalah kerja di mana nak gitu kan, gaji berapa gitu kan, terus bisa apa, jabatannya apa gitu. Ya kita belajar, akhirnya kita cari tahu, oh ya caranya gini, akhirnya ya kita bisa komit gitu. Tapi kalau untuk keluarga sendiri ya, KLG, untuk keluarga saya memang saya keluarga lahir di wirausaha, jadi nggak pernah menanyakan
kerjanya apa ya gitu. Kok kerjanya di rumah aja ya gitu. Atau kerjanya cuma depan komputer. Alhamdulillah saya bersyukurnya nggak ada yang nanya seperti itu. Gitu. Kalau mungkin Indri ada cerita khusus karena beda nih, keluarganya beda. Oh, oke. Iya, betul. Gimana tuh, Kak? Iya, mungkin saya sedikit agak berbeda ya dengan Sultan karena dari segi keluarga pun nih untuk mungkin para pendiri startup lainnya yang mau membangun startup, yang paling pertama kita hadapi adalah pertama orang tua kan pasti kan. Cara kita baru lulus nih, yang pertama kali tanya mau kerja apa nanti, bagaimana masa depan kamu, seperti itulah. Pasti. Yang pastikan. Nah, kalau mungkin tadi Sultan udah jelaskan secara tim ataupun dari Sultan sendiri, nah kalau dari keluarga saya sih saya sangat amat bersyukur ya bahwa saya tuh keluarga saya memang dari pekerja karyawan swasta. Orang tua saya keduanya karyawan swasta yang mana mereka terbiasa dengan kegiatan berangkat pagi, misalnya jam 7 sudah siap dan harus berangkat ke kantor, pulang jam 8 malam misalnya. Nah, sedangkan nih anaknya itu belum seperti itu saat lulus gitu dan tidak seperti itu gitu. Nah, mungkin emang pada saatnya ditanya kamu tuh kerjanya apa, bagaimana ke depannya kamu mau seperti apa. Nah, itu sini saya coba ajak ngobrol orang tua saya bahwa visi saya seperti ini. Ya mungkin saya tidak bisa yang harus berangkat pagi pulang malam, memang saya tidak bisa seperti itu gitu. Namun ketika saya join di Periksa ini, saya jelaskan bahwa oh ini saya sedang membangun startup atau apa yang sebutannya sekarang tuh kita nggak bisa ngomong startup ya ke orang tua, tapi kita bisa bilang usaha rintisan lah gitu, yang mana semoga ilmu yang saya ambil dari kuliah itu bermanfaat gitu dari segi teknologinya ataupun saya baru nih di dunia kesehatan. Nah, ini saya sangat tertarik dengan itu. Gitu, intinya komunikasi saya dengan orang tua sih. Nah, ya saya amat bersyukur ternyata orang tua saya tidak membebani saya dengan tadi harus jabatan ini, kemudian gaji segini gitu kan. Ya, jadi mereka berdua sangat support ya untuk membantu saya dalam membangun Periksa ID ini, terutama dalam segi doa dan juga mensupport lah, kamu ada kegiatan apa lagi besok, butuh apa, networking apa, lebih seperti itu sih. Jadi mereka sangat terbuka untuk ini gitu. Yang penting orang tua, doa orang tua ya, doa ibu dan ayah gitu. Jadi ya terima kasih sih untuk orang tua saya yang selalu support gitu. Iya. Paling yang mengganggu ini aja ya, Indri, omongan tetangga ya. Iya, omongan tetangga yang nggak ada habisnya. Nggak ada habisnya, betul sekali. Nah, ya itu sih memang ujian kedua ya, omongan tetangga. Apalagi sekarang kerjanya di rumah mulu ya, tiba-tiba dapat duit gitu ya. Makin tetangga makin kencang ngomongnya. Ya, ini tidak kerja seperti itu. Iya. Kalau ditanggepin nggak ada habisnya omongan tetangga. Iya. Jadi kuncinya tadi di komunikasi ya, ngobrol dengan orang tua, dan juga tadi ya ke publik juga ya, dipublish biar orang tahu, dan efeknya juga jadi yakin orang-orang sekitar kita gitu ya. Nah, ini kan tantangan terberat untuk startup yang baru nih ya, dapetin klien pertama. Mungkin kalau klien selanjutnya mereka udah lihat ada work yang proven gitu mungkin lebih enak ya. Tapi yang pertama ini gimana nih? Waktu itu Periksa gimana? Customer pertama. Sebenarnya customer pertama kita itu sebenarnya penuh dengan challenge. Challenge itu dalam arti saya dulu punya konsep itu software house, di mana software house itu ya aplikasi udah jadi terus diinstal, habis itu dipermak-permak dan sebagainya, akhirnya bisa dipakai lah gitu. Tapi dengannya kita atau ada waktu itu sebenarnya ada omongan gini, kamu punya software house, terus kamu mau selamanya kerja yang nggak instan lah ibaratnya gitu, kayak mau masuk ke suatu perusahaan harus di-coding lagi, terus kerja masuk perusahaan lagi, coding lagi, install lagi, itu terus berulang. Apakah nggak ada yang lebih lebih instan dibilangnya gitu. Saya berpikir lah, akhirnya saya dapat satu formula bahwa ini harus pindah ke cloud nih kita gitu. Bagaimana caranya semudah dengan sign in di Google gitu.
Akhirnya pindah ke cloud. Nah, itulah baru tantangan pertama benar-benar pertantangan pertama lah, di mana kayak sebenarnya tuh customer itu kita udah hitung segala macam harganya, tapi ternyata harganya kan memang murah jadinya, karena udah infrastruktur kita semua yang ngatur segala macam, tinggal pakai. Customer tuh malah nggak percaya dengan harga yang kita berikan. Itu pertama kali saya itu. Bukan tantangannya banget, tapi orang tuh nggak percaya dengan harga yang kita berikan. Emang kenapa harganya, Kak? Harganya itu mungkin kalau dulu sistem tuh 1 Affordable ya kalau M kita. gitu, 800 juta paling murah, dan itu harus punya infrastruktur yang panjang dan harus berbulan-bulan kayak gitu. Nah, kita tuh sampai sekarang tuh sebenarnya masih juga orang yang nggak percaya dengan oke, ini bisa pakai dalam waktu 5 hari, implementasi jalan seluruhnya. Masih ada yang nggak percaya sampai sekarang gitu. Saya juga, maksudnya itu tantangan yang benar-benar yang agak bingung gitu. Sebenarnya kalau misalnya implementasinya bagaimana, ngajarinnya gimana, itu menurut saya sih hal yang mudah ya kalau ketika itu. Tapi kalau pas masuk kita ngobrol gitu, serius cuma seminggu gitu, serius bisa semuanya gitu. Itu yang kadang-kadang ya orang tuh sulit lah dicairkan lah ke gitu. Tapi ya tadi dengan kita punya engagement satu sama lain, ya kita ajak ngobrol dulu, kita tunjukkan tahapannya, akhirnya kita coba training, coba trial, akhirnya baru percayalah mereka gitu. Itu sih. Iya, menarik ya. Justru nggak percaya karena segampang itu dan se-affordable itu. Betul. Nah, kalau startup B2B ini gitu juga kenceng kan soal networking-nya. Mungkin Kak Indri bisa ceritain gimana Periksa.id membangun network-nya gitu. Oh, oke. Iya, mungkin kalau dari saya sih awalnya kita membangun networking kan ada beberapa line ya. Dari segi bisnis juga, dari segi untuk customer juga gitu kan. Kalau dari segi bisnis ya karena kita waktu itu mahasiswa baru lulus gitu kan, apalagi sultan kuliah pulang ya. Perlu kita ini ada apa nih di luar sana, kita cuman punya ilmu teknologinya aja. Akhirnya kita waktu itu coba join kan di akselerator bisa, dan alhamdulillahnya kita keterima, dan itu juga sempat dapat seperti award itu ya, karena ya memang bisnis kita tuh kredibel gitu juga kan, secara bisnis bisa dijalankan. Nah dari situ kita bertemu dengan beberapa bisnis lainnya seperti Xiaomi kita, ada Ko Johannes gitu yang banyak sekali pengalamannya dalam bidang bisnis, marketing. Nah itu kan kita nggak dapat ya ilmu itu di kuliah gitu kan. Nah, kemudian ada mentor-mentor lain ketika kita ikut akselerator. Jadi sebenarnya pentingnya startup itu atau founder itu mengikuti kegiatan akselerator karena ya mungkin mereka belum punya atau belum ahli di bidang tertentu. Makanya dalam akselerator itu kita bertemu dengan mentor-mentor yang jauh lebih expert dan kita mendapatkan insight dan membangun networking tentunya dari beberapa lini lainnya, dari bisnis, dari bisnis, dari finance, atau dari lainnya lah. Jadi kita bisa terbuka lebih luas lagi terkait ilmu-ilmunya. Nah kalau dari segi customer sendiri, networkingnya tadi mungkin lebih ke B2B ya, bibir to bibir nih saya bicaranya. Jadi direktur antara direktur bisa memberikan iya, bibir to bibir itu bisa memberikan kalau kita memberikan servis yang baik atau misalnya kita memberikan jasa yang baik kepada customer kita, tentu saja kan direktur akan merekomendasikan gitu tadi saya sebut bibir to bibir. Oh ini ada aplikasi atau solusi SIM RS gitu atau SIM klinik yang bisa membantu rumah sakit nih dalam menyelesaikan misalnya antrian panjang, kemudian manualisasi gitu-gitulah. Nah, itu saya coba tekankan ke direktur seperti itu. Jadi kita banyak bangun komunikasi dengan direktur dan juga ikut akselerator seperti bisa ini gitu. Iya. Jadi untuk networkingnya tadi dari akselerator ya, bisa dapat mentor, dapat ilmu juga. Mungkin teman-teman startup founder di luar sana juga selain akselerator, pasti kan ada komunitasnya juga kan. Betul. Nah, itu. Dan tadi reputasi itu penting ya, yang bibir tuh bibir. Jadi mesti bisa jaga reputasi. Oke. Nah, mungkin untuk pertanyaan terakhir nih, untuk
teman-teman startup founder di luar sana gitu yang baru mulai, dari Kak Sutan dan Kak Indri, ada tips atau final words buat mereka nggak, biar mereka semangat gitu bangun startupnya? Oke, kalau dari saya, tips saya paling cuma 2 ya. Pertama, bentuk tim yang komit gitu, karena produk itu bisa dibentuk dengan tim yang komit gitu, dan satu visi dan misi. Dan yang kedua, tips dari saya, nggak ada solusi yang bisa kita pecahkan 100% gitu, tapi setidaknya kita mencoba untuk memecahkannya itu gitu, meski memang belum 100% berjalan. Dan kalau saya bilang sih, saya banyak ketemu banyak startup dan banyak orang punya ide, tapi mereka punya ide aja, nggak berani ngejalaninnya gitu. Ataupun udah ngejalaninnya, tapi bingung untuk mengembangkannya gitu. Makanya ya tadi kembali lagi ke tim harus komit ya, tim itu harus berkembang ya, sehingga startup itu bisa berkembang gitu. Mungkin dari Indri. Iya, mungkin saya menambahkan sedikit dari Sutan. Kalau tadi Sutan bilang cari tim yang satu visi dan satu misi, kalau saya tambah satu lagi, cari tim, satu visi, satu misi, dan mau eksekusi. Itu aja sih. Iya. Karena kalau misalnya, ya benar sih, banyak founder-founder startup itu yang idenya banyak, visinya misalnya dikatakanlah satu visi, satu misi, tapi nggak ada eksekusinya. Itu nggak akan berjalan bisnis. Jadi intinya real bisnis itu kan eksekusi ya, bukan cuman hanya di timeline aja gitu kan. Jadi itu sih yang penting, mau eksekusi gitu. Memang ketahuan sekali ya Ibu COO ya. Eksekusi. Gitu, betul. Okay. Thank you so much Kak Sutan, Kak Indri udah meluangkan waktunya, ini udah ngobrol dengan kita, sharing pengalamannya. Mudah-mudahan berguna ya buat teman-teman luar sana yang lagi berjuang nih develop startup-nya. Oke. Thank you teman-teman udah dengerin kita. Nanti kita ketemu lagi di season berikutnya. Oke, bye-bye.